Oke, ini alasan gua kenapa lu nggak mesti harus beli handphone yang layarnya AMOLED-AMOLED-an. Tapi ya udahlah ya, seperti yang kita tahu kalau layar AMOLED itu emang agak sedikit truly more the best than the IPS panel screen. Ya, ngomong apa sih bos? Jadi intinya gini, gue lebih milih layar IPS ya ketimbang AMOLED-AMOLED-an. Tapi tar dulu, lo jangan judge me dulu ya kan. Jangan judge me ya sebelum nonton video ini sampai kelar boy ya. Karena ada beberapa penjelasan yang menurut gue jarang mungkin dipikirkan oleh banyak orang. Gue pengen HP layar bening bagus, mantap, enak nonton bokep sebelum tidur. AMOLED pasti? Enggak juga ya, banyak opsi lain. So kenapa lu nggak mesti beli layar, nggak beli layar lagi, beli HP dengan layar AMOLED gitu? Kenapa gitu? Why gitu? Kenapa ada video macam ini bos? Kenapa ada video macam tak jelas seperti ini? Karena kalau kita lihat, kalau kita scrolling mengenai per HP-HPan jarang yang ngebahas lumayan deep seperti pembahasan ini. Oke, seperti yang kita tahu kalau kita beli HP-HP murah, di video ini kita bicara kondisi HP bekas. HP bekas perlu diingat ya. Seperti yang kita tahu layar AMOLED itu banyak banget ya bentukan dari si handphonenya itu. Ada yang Edge, ada yang biasa aja, ada yang full view, ada yang masih pakai tombol-tombol home. Nah, dan rata-rata layar AMOLED itu menawarkan layar yang enak dilihat. Tapi itu dulu, jauh saat pemainnya masih sedikit. Di saat layar AMOLED itu masih sebuah barang yang sangat langkah terhadap spek per HP-HPan. Mungkin bisa dibilang under tahun 2020 ke bawah. Nah, menurut gua kalau lu pilih layar AMOLED itu nggak salah. Tapi di atas tahun 2020 ke atas bos, ya itu udah banyak banget. Nah jadi layar AMOLED itu yang ngebedain ada beberapa poin. Sebenarnya banyak sih, cuman gua persingkat jadi 3. Yang pertama grade-nya. Grade itu jadi layar AMOLED meskipun setiap HP A, B, C, D ada embel-embel AMOLED ya, tapi grade-nya berbeda. Makanya ada tuh HP yang dimiringin dikit layar AMOLED-nya ke biru-biruan, ke kuning-kuningan, ada yang lebih kaku warnanya gitu-gitu. Terus yang kedua tuningan warna. Nah kalau tuningan warna dari bawaan pabrik itu biasanya ada yang terlalu hangat, ada yang warnanya merona sekali, ada yang tidak. Tapi kalau tuningan warna bisa lalu akalin dikit-dikit ya, di adjust tergantung dari OS-nya juga. Nah glass lapisan dari digitizer atau material kaca luarnya ini menentukan banget. Kadang kalau materialnya itu misalnya yang HP A udah Corning Gorilla Glass 5, yang HP B belum Corning Gorilla Glass kaca biasa. Biasanya kaca biasa sedikit lebih tebal ya. Untuk bagian glass material ini kalau grade-nya jelek, nggak ada corning-corningan, nggak ada gunduro glassan, otomatis tebal kan. Kalau tebal, biasanya tuh warnanya agak sedikit kayak kagak terlalu pekat gitu, kayak agak mati gitu karena kacanya lumayan tebal, jadi warnanya tuh nggak nimbul banget gitu ya, you know lah what I mean ya kan. Nah kita ambil contoh dari misalnya si Vivo V40 Lite. Nah handphone ini adalah handphone harga 2 juta 3 jutaan pada saat baru, dan kalau lo beli second harganya around 2 jutaan sekian sekarang ya kan. Nah apa hebatnya dengan layar AMOLED di HP 2 jutaan ini? Hebat sekali lo dapat HP dengan tahun yang baru ya kan. Tapi kalau bicara soal kehebatan layar AMOLED-nya, banyak sekali layar AMOLED di harga yang sama di 2 juta 3 jutaan yang lebih hebat dari ini bos ya. Coba lu perhatiin, coba lu lihat-lihat lagi secara detail pakai mata kepala lu bahwa layar ini tuh udah oke ya, udah enak, lu resapin warna-warna di ikonnya ya. Lu resapin nih, gua perdekat deh dari samping seperti ini tampilannya. But kayak ada something different ya, warnanya itu kayak tidak terlalu ngejreng-gonjreng gitu karena lapisan layarnya berbeda, terus grade si AMOLED-nya juga berbeda, tuningan warnanya beda. Kalau kita bandingkan dengan HP mahal, ya udah jelas beda sekali bos. Ya tuh lo bisa lihat langsung ya kan, tanpa gua potong klip videonya. Tapi itu nggak fair. Kita coba bandingkan sama-sama harga yang beda-beda, mirip-mirip lah. Nah, kita ambil dari Android yang harga 3 jutaan juga dengan tahun yang sedikit lebih lama. Contoh kayak HP yang lagi kalian lihat ini, gue gak perlu sebut nih HP apa, intinya harga 3 jutaan. Buat lo yang udah sering nonton channel ini udah tahu banget nih HP apa, udah sering banget nongol. Nah dari sini lo bisa lihat ya, layar ini lebih pekat, lebih hidup ya kan. Ini bukti bahwa beda sekali masalah grade layar. Sebenarnya ada banyak parameter yang harus gue jelasin di sini kenapa
layar AMOLED itu bisa berbeda sekali antara HP si A, si B, si C? Ya orang tahu karena harganya berbeda, tapi ada teknisnya kenapa warnanya itu jadi berbeda sekali. Nah, tapi itu di video terpisah lah, nanti gue coba bahas. Intinya gini, kalau lu pengen beli layar HP yang nyaman, lu nggak mesti lihat itu AMOLED atau bukan ya. Yang pertama harus lu lihat adalah spek dari layarnya. Tapi simpelnya gini, lu lihat dulu handphone itu pada saat lahir harganya berapa. Lu bisa prospek untuk perbandingan. Dan kalau kita lihat contoh kayak si Xiaomi ini deh. Handphone ini sekarang harganya udah under 2 juta ya. Under 2 juta menurut gua dengan spek layar kayak gini ini lumayan jos kalau menurut gua secara pribadi. Kenapa? Dengan nits yang ditawarkan udah bukan 600-700 lagi, nits saya udah tembus di 1000-an dan dikasih layar AMOLED itu udah lebih dari cukup. Tapi ada spek yang non AMOLED juga oke. Contoh kayak dari Poco. Meskipun belum AMOLED dia dikasih layar 120 ya. Kalau kita bandingkan dengan AMOLED yang beredar di harga yang sama dengan Poco, it's almost impossible you can get 120 Hz ya. Jadi itu udah point, you got my point lah ya. Jadi dari sini lu bisa lihat sudut pandang gua, maksudnya apa. Nah dari sini kita harus lihat dulu spek yang lu butuhin tuh apa. Lu butuh layar yang bagus, tapi layarnya itu gak 120, atau lu butuh layar yang masih IPS gak apa-apa tapi layarnya udah 120. Nah layar yang udah 120 biasanya itu grade-nya bukan yang grade abal-abal juga. Itu dikasih apa ya, lu dikasih warna tuh yang udah pekat gitu, udah enak lah. Contoh kayak handphone ini. Dan brightness-nya juga lumayan nampol. Nih gue cerah-cerahin gini, ini udah berasa banget kayak HP-HP mahal pada umumnya lah. Nah dari poin ini gue pengen ngasih tahu ke lu bahwa kalau lu pengen HP yang layarnya jos, yang enak, tergantung kebutuhan ya. Kalau buat game saran gue nggak perlu dan nggak mesti layar AMOLED. Nggak mesti layar AMOLED kalau lu pengen bagus buat pakai HP. Dan setiap kebutuhan beda-beda. Kalau lu kebutuhannya contoh kayak sering rekam video, lu kebutuhannya sering buat foto-foto, mungkin layar AMOLED membantu ya, karena kontras warnanya itu lebih hidup, lebih nimbul ketimbang layar IPS yang cahaya produksi warnanya itu dari cahaya backlight. IPS memang tidak bisa senampol itu warnanya. Cuman kalau buat kebutuhan lain, layar IPS buat ngegame enak, buat dipakai daily enak ya. That's why juga HP-HP kuno iPhone pada masanya, iPhone zaman dinosaurus pada masanya, itu pakai layar yang IPS aja. Ya udah cukup karena mereka ngasih grade yang bagus banget. Dengan embel-embel retinanya lu bisa lihat sendiri layar iPhone yang kalau lu beli iPhone jadul dan lu kebetulan dapat layarnya ori, silakan lu coba bandingkan dengan Android yang harganya belum, harga murah tapi belum AMOLED. Itu bagaikan langit dan bumi banget itu bedanya. Gak mesti layar AMOLED, right ya kan? Tapi ini gue bukan ngebandingin ya, gak ngotak anjir. Ini gue cuma ngasih tahu aja ya. Gue bukan ngebandingin iPhone 7 dengan si Samsung A02 ini. Bukan ke situ. Tapi gue pengen ngasih tahu aja. Tapi intinya gini, lu pengen layar bagus, gak mesti layar AMOLED juga.